Sempat viral di media sosial sebuah video yang menampilkan begitu jernihnya selokan di Jepang. Saking jernihnya, selokan ini nampak seperti akuarium lengkap dengan ikan di dalamnya. Bahkan tak jarang, sungai dan selokan ini menjadi satu objek wisata yang menarik perhatian para turis asing. Namun saat ini, kita tidak perlu jauh-jauh ke Jepang hanya untuk menikmati pemandangan tersebut. Beberapa desa di Indonesia ini berhasil menyulap selokan yang identik dengan image kotor itu menjadi objek wisata yang menarik. Tidak hanya itu, beberapa desa tersebut berhasil membudidayakan ikan di selokan dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Lantas, desa mana saja yang dimaksud? Berikut Infonesia akan merangkum 8 desa di Indonesia yang sukses budidaya ikan di selokan. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Kampung Merican, Yogyakarta. Saluran irigasi di Kampung Merican, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, bertransformasi menjadi kolam budidaya ikan hias dan konsumsi. Saluran yang bersebelahan dengan Sungai Gajah Wong dan bendungan Lepen tersebut sontak menjadi objek wisata usai viral di media sosial. Sebelum menjadi tujuan rekreasi oleh warga sekitarnya, saluran irigasi tersebut tak ubahnya seperti selokan kebanyakan yang penuh sampah dan bau tidak sedap. Namun, hal tersebut perlahan sirna setelah dibersihkan dan digunakan untuk budidaya ikan nila. Kawasan tersebut mulai dibenahi pada bulan Februari 2019. Secara bergantian, pemuda membersihkan sampah yang terjaring di beberapa penyaringan, sehingga keadaan sungai lebih bersih. Tak berhenti di pembersihan irigasi, warga juga sengaja menebar benih ikan nila yang berfungsi untuk membuat hidup habitat sungai seperti pada umumnya. Saat ini, kawasan kumuh tersebut menjadi salah satu pilihan masyarakat kota Yogyakarta untuk berlibur. Selain irigasi yang bersih, dengan ratusan ikan nila yang hidup di air irigasi itu, warga juga membangun mainan ramah anak di sebelah aliran irigasi. Bahkan, pot tanaman serta akses jalan dicat berwarna-warni untuk menarik masyarakat berkunjung. Kampung Dukuh, Yogyakarta. Selokan yang berada di tengah pemukiman penduduk di Kampung Dukuh, Gedong Kiwo, Kecamatan Menteri Jeron, Yogyakarta, yang semula kotor kini berubah 180 derajat menjadi selokan yang bersih bahkan bisa digunakan untuk budidaya ikan. Kawasan tersebut kini dikelola oleh kelompok Mina Julantoro Asri dengan mendapatkan bantuan dari pemerintah terkait. 15.000 ikan disebar di aliran irigasi yang membelah pemukiman warga. Selain menjadi kawasan yang bersih dan indah, selokan yang berada di Jalan Prapanca tersebut pun semakin dikenal sehingga banyak dikunjungi masyarakat maupun siswa dari sejumlah lembaga pendidikan. Pengelola bahkan sudah menyiapkan paket wisata. Dalam paket wisata tersebut, wisatawan bisa melakukan berbagai aktivitas seperti memberi makan ikan hingga memperoleh pengetahuan budidaya ikan dan pemanfaatannya. Selain dari sektor ekonomi, lingkungan yang menjadi lebih bersih adalah dampak lain yang dirasakan masyarakat. Dusun Singosaren, Yogyakarta. Memanfaatkan saluran irigasi menjadi kolam ikan juga dilakukan oleh warga di wilayah RT 4 Dusun Singosaren, Desa Wukirsari, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pada saluran irigasi yang menuju ke sawah desa setempat itu, terdapat ribuan ikan didominasi jenis nila berwarna kuning keemasan berenang di air jernih dan bersih bebas sampah. Rupanya, usaha pemanfaatan ini sudah dilakukan sejak Mei 2017. Total ada sekitar 8 ribuan jenis ikan nila yang disebar, yang berasal dari masyarakat dan bantuan pemerintah. Untuk mengantisipasi ikan hilang terbawa arus,
Warga memasang filter yang terbuat dari kawat jaring di sisi hilir, sementara pada bagian hulu dipasang semacam kincir air yang tengah diproses menjadi alat penggaruk sampah otomatis. Untuk memfasilitasi warga dan pengunjung, disediakan pakan yang bisa dibeli langsung di sekitar lokasi. Uniknya, tak ada penjaga yang menjual belikan. Warga dan pengunjung bisa mengambil sendiri. Desa Pluneng, Klaten. Adalah Joko Sucipto yang memiliki ide tak biasa untuk memelihara ikan hias, bukan di dalam kolam atau akuarium. Pensiunan pegawai bank swasta di Klaten itu memelihara ikan di selokan di depan rumahnya. Dia memanfaatkan air yang melimpah dari objek wisata Umbul Pluneng, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Usahanya ini sudah ia lakukan sejak 1997 dan berawal dari 20 ekor ikan yang kini bertambah banyak. Ide memanfaatkan saluran air di depan rumahnya menjadi kolam berawal dari keisengannya untuk mengisi waktu luang setelah tidak lagi aktif bekerja. Ia mulai mencari kegiatan agar terus beraktivitas. Selain ikan koi, di selokan tersebut terdapat juga ikan patin, ikan nila, dan ikan gurame. Pemeliharaan ikan koi di selokan itu pun terlihat indah. Tidak ada sampah di selokan yang berada di depan rumahnya itu. Metode Joko pun diikuti banyak orang, terutama warga Klaten. Desa Klodran, Karanganyar. Tak jauh dari Klaten dan Yogyakarta, warga Kampung Tugu Boto, Desa Klodran, RT 4 RW 10, Karanganyar, Jawa Tengah juga melakukan hal serupa. Mereka menabur bibit ikan nila di saluran air sepanjang kurang lebih 600 meter. Ide pemanfaatan selokan ini rupanya berawal dari kegelisahan warga setempat yang melihat saluran air itu penuh sampah, serta sempat terjadi pendangkalan dan bau yang tidak sedap. Awalnya warga hanya asal saja memberi bibit ikan, karena tujuannya hanya agar selokan bersih saja. Namun setelah itu, warga memilih untuk khusus menebar bibit ikan nila. Pengelolaannya juga sudah ditata dengan membentuk kelompok peternak ikan agar kegiatan tersebut bisa memberikan pendapatan kepada warga. Kini saluran irigasi yang dulunya penuh sampah itu menjadi tempat rekreasi favorit warga. Sayangnya, beberapa waktu lalu ribuan ikan di selokan tersebut mati diduga diracun oleh orang tidak dikenal. Setelah adanya kejadian tersebut, warga mulai bangkit dan menghidupkan selokan itu kembali untuk hidup ribuan ikan. Desa Jajak, Banyuwangi. Selokan kotor dan bau sudah tidak lagi ditemukan di Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Warga menyulap saluran irigasi atau selokan di desa mereka menjadi tempat untuk memelihara ribuan ikan tawar. Kini selokan sepanjang 500 meter itu telah dihuni oleh ribuan ikan koi dan nila yang hidup dengan bahagia. Ide awal pemanfaatan saluran irigasi tersebut muncul lantaran warga resah dengan kotor dan baunya selokan itu. Apalagi selokan di kedua dusun kerap dijadikan tempat membuang sampah. Namun setelah dibendung dan dijadikan tempat budidaya ikan, selokan tersebut sekarang menjadi sangat indah dan menjadi laboratorium belajar bersama tentang kehidupan ikan. Tak heran jika selokan tersebut kemudian menjadi wisata air yang dinamakan Kampung Ikan. Desa Kloncing, Banyuwangi. Banyaknya sampah yang mencemari saluran irigasi sawah
membuat sekumpulan pemuda desa Kluncing, Kecamatan Licin, Banyuwangi, menyulap saluran tersebut bersih dari sampah. Tidak hanya itu, saluran irigasi itu pun juga penuh dengan bermacam-macam ikan hasil budidaya mereka. Ide tersebut awalnya muncul atas rasa prihatin melihat banyaknya sampah dan limbah warga yang menumpuk sehingga menyebabkan bau menyengat. Padahal air yang mengaliri pari tersebut sangatlah dingin dan segar. Berangkat dari situ, kreativitas pun muncul. Hingga dilakukan pembersihan menyeluruh serta mengedukasi para pembuang sampah dengan cara menyebar bibit ikan dan menyulap parit menjadi tempat budidaya ikan. Kini ratusan ikan warna-warni berenang kesana kemari di parit yang berada di depan rumah warga. Airnya yang jernih membuat setiap gerakan ikan terlihat dengan jelas. Cuaca dingin dan sejuk pegunungan Ijen semakin memberikan ketenangan bagi siapapun yang melihatnya. Desa Bendungan, Bogor. Pemandangan berbeda terlihat di Kampung Naringgul, Ciasin, RW 10, Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selokan yang dulu kumuh, kini disulap menjadi kolam yang dihuni oleh beragam jenis ikan, mulai dari nila, gurame, hingga ikan mas dikembangbiakan di selokan ini. Ikan-ikan air tawar tersebut dipanen setiap 4 bulan sekali, lalu dijual ke pasar untuk meningkatkan perekonomian warga. Membersihkan selokan dan menjadikannya sebagai tempat budidaya ikan merupakan salah satu tujuan dari program Eco Village yang diterapkan di Desa Bendungan. Masyarakat telah menerapkan program Eco Village sejak tahun 2016. Program tersebut digunakan sebagai sarana edukasi untuk menjaga lingkungan juga mengolah sampah dengan benar. Alhasil Desa Bendungan diganjar 2 penghargaan tingkat Provinsi Jawa Barat dan menjadi desa percontohan Eco Village di Jawa Barat.